selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semua pendengar dari podcast Two Nations Together. Kita hadir di episode 3, masih bersama saya, Chris alias Baban, lalu juga ada Bimski, terus juga ada Rifan Laksana Putra sebagai operator. Dan di sini, hari ini kita kedatangan seorang penulis dan copywriter andal. Dia udah mengeluarkan 2 buah buku yang oke banget dan agak-agak nyentil gitu. Terus juga orang yang pintar banget bermain kata-kata. Kita sambut Pak Zamzami Nur Roma. Halo Pak. Halo. Bang Boban, Rim, apa kabar? Bang Rifan. Halo. Gimana kabar Pak? Gimana Bogor Pak? Bogor alhamdulillah masih jadi kota hujan tapi nggak hujan nih Pak. Nggak hujan. Mungkin di hatinya orang-orang Bogor sedang hujan Pak. Iya Bogor emang banyak kenangan sih Pak. Gitu. Udah kelihatan nih dari awal-awal juga udah melankolis dan puitis gini ya Pak Jam-Jam ini ya. Ya mewakili mewakili sahabat saya yang ya udahlah ya. Sahabat Anda banyak ya Jim ya. Sebenarnya ini Pak yang kita pengen bahas di sini ya mungkin bisa berguna buat audiens nih. Sebenarnya kita tuh pengen ngebahas tentang profesi sebagai penulis itu sendiri dan mungkin juga kalau penerapannya di konten itu kan copywriter ya. Dan gimana caranya kita bisa membuat satu kata-kata itu tuh dan pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai ke audiens gitu. Itu kan sebenarnya salah satu teknik yang sangat sulit gitu ya untuk kita bisa menguniversalkan apa yang jadi maksud kita gitu Pak. Nah, tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu nih Pak. Bapak tuh sebenarnya emang dari awal ingin jadi penulis, emang passionnya nulis atau gimana nih Pak? Wah panjang Pak kok dibahas nih Pak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa nih Kak. Apa-apa. Kita paling lama 2 hari sih, jadi nggak apa-apa. Oh iya, ke tanggal 20 masih panjang lah ya. Masih panjang. Tanggal 20 ada apa, Jep? 20 kan akhir PPKM. Oh iya, PPKM benar juga. Bisa jalan-jalan. Coba diceritain dulu sedikit Pak, background Bapak gimana sih pengen menentukan kayaknya gue beneran pengen ngedalamin nulis deh gitu. Sebetulnya penulis itu buat aku sendiri, sorry aku biasanya pakai kata-kata aku ya karena aku bukan orang Jakarta gitu, nggak pakai gua. Oh siap. Ya karena penulis itu sebenarnya aku juga nggak ngerasa sebagai dijadikan profesi juga, karena penulis itu juga kata kerja jadi dari menulis kan. Seseorang yang menulis itu sudah dikatakan penulis gitu. Bagaimana intensitas dia menulis bisa sendiri. Dan balik lagi jauh ke belakang, alasan aku sendiri akhirnya menulis dan dikatakan penulis berawal dari apa ya? Aku yang orangnya tuh bisa bahasa kerennya mah introvert kali ya gitu ya. Yang susah banget ngobrol dengan orang, ngobrol berdua. Masa sih? Susah Bim. Sebetulnya susah, aku buat tatap mata orang aja nggak bisa di berawal itu. Banyak katanya sih karena banyak mendem perasaan, banyak ekspresi yang nggak dikatakan gitu, jadi dipendam sendiri terus kebiasaan. Kalau dulu kan kita buat tahun 90-an ya, sorry ya Bang Boban ya, yang 80 nggak tahu mungkin ya. Yang 90-an kan ada yang kayak yang bagi-bagi kertas gitu loh yang nulis. Iya, tukar-tukar. Iya, tukar bio data. Itu aku ngalamin kok Pak, udah Pak. Kita masih nggak begitu jauh. Iya betul. Gue udah ngalamin. Lanjut. Iya benar dari situ. Jadi dari dulu aku suka banget. Maksudnya banyakan kan dominan dulu mainan begituan tuh dengan cewek ya. Tapi aku sendiri enak aja nulis gitu. Kadang di situ aku nulis yang humor, kadang nulis apapun itulah gitu di Tinder itu. Terus ditukar sama teman-teman. Terus karena banyak ekspresi atau mungkin yang nggak bisa aku ungkapin ke depan orang. Ya, ada benar orang atau misalkan guru nanya ngasih soal, harusnya gue tahu nih jawabannya, tapi buat ngacung atau buat bilang Bu saya bisa atau apa, malu gitu.
Jadi ya udahlah, Oke. kadang aku tulis sendiri segala macem. Nah yang lama-lama dia jadi kebiasaan, emosi itu terpendam. Jadi emosi yang dalam hati aku tuh yang terpendam entah berapa tahun, sempat akhirnya meledak waktu aku kuliah di psikologi. Jadi ada semacam praktikum yang mewajibkan aku harus berdiri di depan umum dengan sikap sempurna lah gitu, harus perfect kan, baju hitam putih, dasir, baju rapi. Aku sebagai tester yang harus meyakinkan orang-orang yang aku tes gitu. Kan nggak bisa kan aku ngetes orang dengan gaya atau berpenampilan yang kurang meyakinkan aja. Betul. Ngomong aja nggak bener nih lihat mata audiens aja nggak bisa nih, masa mau ngetes gue sih. Padahal rahasia gue tuh bakal dipegang sama dia gitu. Hasil psikologi kan itu rahasia kan, rahasia gitu. Nah situ aku mulai beban pokoknya situ tuh, ngapalin susah, harus praktikum ngomong depan orang nggak bisa. Bahkan aku tuh sebenarnya cenderung gagap gitu. Gagapnya tuh bukan gagap, mungkin kayaknya bukan dari lahir ya. Jadi kalau dulu ya rasanya tuh mau ngomong sesuatu tuh nggak bisa. Jadi di dada tuh sampai sakit gitu bang. Di dada tuh sampai sakit, tapi padahal di otak aku tuh apal gitu. Yang apa yang mau aku omongin ada nih, udah jalan nih, tapi pas mau ngomong nggak bisa gitu bang. Sampai apa itu karena terlalu banyak yang ada di pikiran kamu Pak? Maksudnya sometimes aku pun begitu ya, karena terlalu banyak yang hal yang disampaikan gitu ya. Jadinya tuh kita beribet untuk ingin menyampaikan yang mana duluan, dan ujung-ujungnya mending gak usah deh gitu. Apa kayak gitu? Atau aku bisa nilai satu lagi, apakah ada trauma tersendiri buat Pak Jem nih pada saat melontarkan pendapat atau mengeluarkan satu kata-kata dan tidak direspon dengan baik? Mungkin ada kayak gitu Pak? Ada pengalaman kayak gitu nggak sih? Ini kasusnya mungkin setiap orang beda-beda dan penyebabnya pun mungkin beda-beda. Tapi di aku sendiri ada itu juga, ada regulasi emosi yang nggak baik gitu. Jadi yaitu yang pertama, aku banyak emosi, mungkin dulu sempat dimarahin atau apa. Kan kita misalkan harus ngelawan orang tuh, misalkan dalam tanda kutip kita di mana orang tua kita salah gitu. Tapi kita nggak benar, kita kan mau ngelawan orang tua nggak bisa kan, karena udah yang enggih gitu di Jawa itu. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa ngebela diri kita gitu. Dan dari situ bisa mungkin karena banyaknya pikiran yang ya udah dipikirin aja, dikerjain enggak gitu. Atau mungkin ya gitu, misalkan kayak gampangnya kita di dalam kelas, aku dalam kelas, aku harusnya bisa nih, padahal aku misalkan aku ngomong gini, aku bener nih, dan aku misalkan bisa dapat nilai yang lebih bagus, tapi buat ngomong lebih ekspresif lah ya Pak ya? Iya, harusnya lebih ekspresif dulu tuh. Jangan aku banyak memendam sesuatu, yang balik lagi ke pas aku praktikum itu, sampai di titik akhirnya, wah kayaknya aku salah jurusan deh. Aku kira psikologi itu bakal membantu belajar, ternyata aku kira ini mah malah lebih menyudutkan aku gitu, yang aku ya gitulah, ngerasa aku malah disudutkan, malah dimalu-maluin. Pada itu tuh ternyata tuh salah satu treatment agar aku bisa juga. Nah, akhirnya aku ketemu dengan dosen pembimbing aku yang kebetulan banyak psikolog kan. Aku sana di analisa, di segala macam. Kata benar, maksudnya ada regulasi emosi yang aku nggak bisa kontrol gitu, yang akhirnya meledak, dada sakit, yang bikin aku akhirnya ya udah bingung mau ngapain gitu. Rasa harusnya tuh aku bisa, tapi aku nggak bisa, gimana sih, kayak ini bisa nih aku nih, tapi kok aku nggak bisa ya. Itu menyesal ya Pak ya? Perasaan itu tuh menyesal banget ya sebenarnya. Iya sakit, memang sakit. Dan kayak ini pun misalkan aku sekarang lagi ngomong nih, aku ngomong kadang kayak terlalu cepat, kadang terbelit-belit belibet gitu. Nah, dadaku tuh sakit, harusnya aku bisa ngomong lebih santai lagi, mungkin orang yang ngedengeri juga bisa lebih enak gitu daripada aku ngomong cepet. Tapi aku sendiri di otak aku tuh kayak jalannya cepet gitu, ini harus segera disampaikan nih, kalau enggak lu bakal nyesel nih kalau nggak kesampaian gitu, rasanya mah gitu. Bagaimana Bapak bisa menemukan, apakah Bapak menemukan tulisan itu sebagai salah satu alternatif Bapak untuk berekspresi berarti? Nah betul, jadi waktu aku ngobrol sama psikolog aku, dosen aku juga di bidang psikologi kan udah terbiasa observasi ya. Jadi seorang dosen, seorang psikolog yang
waktu itu membantu aku tuh, beliau tuh udah observasi dulu nih, si Jami ini hobinya waktu itu masih olahraga, bulu tangkis, basket sekedar, sama ternyata aku dan beliau tuh berteman di Facebook kalau nggak salah waktu itu. Dan beliau ternyata scroll di Facebook, zaman-zaman SMA kan nulis-nulis yang galau-galau yang mungkin sekarang kalau lihat alay gitu kan. Cici lah ya. Iya. Beliau bilang, Jam, kamu kayaknya hobi nulis deh, tulisan kamu bagus loh yang ini. Kenapa kamu nggak kembangin lagi? Kenapa nggak kamu coba ulik lagi? Kamu punya bakat kok di sini. Maksudnya ibu aja yang baca dengan umur ibu yang segini rasa tersentuh loh dengan tulisan kamu. Terus kamu bisa gitu. Oh gitu ya, betul. Ternyata pas diobrolin intinya salah satu terapi yang harus aku jalanin itu lakukan apapun yang bisa bikin aku regulasi emosinya tuh bisa lancar gitu, termasuk olahraga pun bisa bang. Iya, rilis. Misalkan emosi aku bisa tersampaikan kalau aku main basket misalkan, kan kita pusing galau apapun itulah, maksudnya nggak harus menulis juga kan, bisa basket, bisa olahraga, bisa main musik gitu kan. Aku nggak bisa musik. Ibu itu bilang, kamu bisa loh Zam menulis. Dan ternyata aku, maksudnya kalau misalkan olahraga kan mungkin aku butuh tenaga lebih, waktu yang banyak, mungkin harus ke gor segala macem. Ya udah aku lanjutin nulis. Dari situ aku mulai ngecek lagi tuh isi laptop, file segala macam, kertas-kertas yang nggak sadar di buku-buku aku tuh banyak tulisan-tulisan yang kok aku nulis gini ya, padahal aku lagi nggak galau gitu. Banyak kayak yang di belakang sampul gitu loh bang. Iya. Wah kayaknya oke. Coretan ini ya. Coretan nggak tahu buat siapa tapi nggak ngerasa apa. Iya, coretan nih. Nggak tahu udah mati rasa gitu ya. Jadi wow. Ingat istri. Iya, aku tuh nemuin banyak tulisan aku yang oh iya ya. Terus waktu itu aku gabung di salah satu kayak blogger Bandung yang setiap minggunya tuh harus setoran tulisan gitu. Dari situ aku oke lah aku gabung di sini, karena pada waktu itu aku belum nemu komunitas gagap. Bahkan aku sempat terpikiran gimana kalau aku bikin komunitas gagap ya, pasti banyak orang yang rasa sama juga gitu sama aku. Komunitas apa Jam? Sorry. Gagap. Dan sekarang ada Bim. Iya, orang-orang gagap tuh ada. Maksudnya buat orang-orang itu jadi mereka komunitas yang seperti apa? Gagap ngomong. Berterapi berarti mereka. Oke, nanti aku jelasin. Jadi sebelum aku sempat pikiran kan, kalau di luar negeri kan kita misalkan ada kekurangan, kita ada kayak kelompok yang saling menguatkan gitu loh. Yang bulat gitu ya, yang duduk ya. Ya, asik gitu. Aku nonton film beberapa kali, misalkan ada orang yang rasa stres atau ada apalah yang ngerasa dia. Kayak di Avengers lah itu yang terakhir tuh. Kan si Captain Amerikanya mimpin itu kan, gitu, komunitas itu gitu. Iya, aku nyari itu di Bandung nggak ada, bahkan di Indonesia waktu itu belum ada tuh komunitas. Ya entah apalah gitu, tapi aku waktu itu karena ngerasanya gagap, kayaknya asik deh kalau ada komunitas gagap. Aku cari belum ada bla bla. Kalau aku bikin kapannya, tapi waktu di sekolah di psikologi ya waktunya banyak terkita. Akhirnya udahlah aku nemu file-file dari tulisan yang di Word, dari yang di tulisan tangan, aku kumpulin, aku store tiap minggu di komunitas blogger tuh. Ada satu orang yang beliau mantan tertarik penerbit gitu di Jogja. Itu Jam, gimana kalau tulisan-tulisan kamu saya terbitin aja, gimana katanya. Loh, kamu boleh ya? Ya boleh, bagus kok ini. Coba kamu kirim aja berapa puisi kamu gitu. Mulai tuh aku semangat tuh. Jadi yang di kertas-kertas yang dulu sempat aku baca lagi, wah ini menjijikan, aku coba ketik lagi, aku rangkai lagi. Banyak. Aku ngeliatnya Pak Jemi ini tadinya nggak pede banget ya sama tulisan-tulisan itu ya sebenarnya. Nggak pede banget. Ya mungkin kalau aku baca buku aku yang ke-1, ke-2 atau yang baru yang kemarin juga, ya itu kan proses bang. Sama aja misalkan, ya kan kita nggak bisa menyamakan persepsi kita zaman dulu di zaman sekarang. Ya kan kita nulis waktu SMP, masanya beda gitu. Nah orang-orang yang baca tulisan itu kan harus pertama dia tahu prosesnya kan. Oh ini dibikin tahun segini, mungkin waktu dia lagi ngalamin sesuatu. Atau orang bermusik gitu, musiknya siapa gitu waktu itu kok galau banget ya. Oh mungkin dia waktu lagi di masanya dia di quarter crisis, apa tuh namanya tuh, quarter life crisis. Quarter life crisis gitu. Nah, umur aku dong. Umur aku berarti ya.
Iya, yang 35 masih masuk ya. What? Iya, maksudnya itu kan tulisan, karya seni atau segala macam kan hidup pada masanya kan, dan mungkin bisa hidup di masa yang lain bagi orang-orang yang merasa sehati gitu. Kita dengar lagunya waktu dulu, mungkin lagunya Nirvana segala macam, wah gue banget nih. Tapi pas sudah kita di masa yang baru, wah kayaknya lagu gue udah bukan Nirvana lagi deh. Kayaknya misalkan ada Alwi deh atau apa. Misalkan ya kan, siapa tahu gitu kan. Berarti proses menulis ya, selama Bapak menjalani dari proses menulisnya juga yang tadi mengumpulkan file-file tulisan Bapak, terus juga menjadikannya itu buku, itu tuh sebenarnya satu proses pendewasaan Bapak di situ, dan nemuin di situ nemuin diri Bapak harusnya berekspresi kayak gimana kali ya di situ ya. Bisa jadi, misalnya dengan aku baca tulisan nama aku nih, wah aku gini ya dulu ya, terus aku waktu itu kayak kenapa aku nulis ini ya, wah aku pernah misalkan disakitin sama si ini, harusnya aku bisa lebih baik lagi nih, jadi bisa jadi bahan introspeksi juga kan. Dari situ ada aku ngumpulin, waktu itu aku ngumpulin dapat berapa ya, 280 puisi gitu, judul puisi. Anjir. Aku setorin, tetap aja kan ada kurasi, ada segala macam. Ada Zam ini kayaknya Zam ini cocok nih, mungkin waktu itu ada bahasa pasar kali, maksudnya ini puisi bisa dijual nih gitu atau segala itu. Aku buku ya udahlah, waktu itu aku nggak mikir, dan sampai sekarang juga aku nulis itu masih belum mikir wah ini keuntungan biar kayak nulis ini puisi ini, enggak lah, karena niat aku waktu itu kan buat ya terapi juga, atau mungkin waktu itu ada kebanggaan tersendiri mendokumentasikan tulisan sendiri gitu yang nanti mungkin dibaca orang lain atau ya keturunan segala macam kan. Waktu itu udahlah, yang penting terbit dulu, dan ternyata dosen aku pun respect gitu tuh, kayak gimana ya, buat beliau juga kan ada kebanggaannya buat apa sih mahasiswanya bisa menemukan dia lah gitu, tujuan kamu tuh bisa, dan akhirnya kamu praktikum juga jalan. Waktu itu lulus juga kan, praktikum berapa tuh aku lulus, buku juga keluar, dan ternyata ya alhamdulillah sekarang kayak buat ngomongin Gagap sendiri aku udah lumayan membaik ya, walaupun jujur kalau ngobrol sendiri kan aku kadang agak matanya kemana sih kan, emang belum bisa lihat eye contact-nya tuh masih belum kurang. Ya. Tapi udah betul-betul mungkin terapi ini berhasil sih Pak, perubahannya ya, apalagi di umur Bapak ini kan kita sulit untuk mengubah satu habit ya. Iya. Nah, dan di sini Bapak udah cukup berhasil kalau menurut aku sih gitu. Nah ini terus pada saat Bapak kita bisa, let's say Bapak jadi penulis, sebenarnya Bapak belajar dasar-dasarnya untuk menulis dan segala macam nggak sih? Atau it comes organic dan itu jadi natural aja gitu, Bapak belajar, oh kayaknya aku tuh punya gaya seperti ini deh, atau kayak gimana gitu? Nah, kalau aku sendiri, dan aku baru sadarin juga akhir-akhir ini, maksudnya setelah aku mengeluarkan buku segala macam, aku baca dari tulisan aku, ternyata itu terbentuk dari aku kecil Bang. Dari ya aku hidup di keluarga yang sederhana, tidak miskin gitu. Yang kayak gitu, tapi dari dulu aku susah banget minta PS, sampai sekarang aku nggak pernah dibeliin PS Bang. Gak pernah aku dibeliin PS, tapi misalkan ada, dulu SD kan suka ada kayak bazar buku kan, kita dikasih brosur ke kelas-kelas, terus kita harus suruh checklist mau yang mana, aku checklist, kasihlah ke orang tua aku, ke abah aku, bah pengen buku ini harganya berapa segini, udah beli. Ya misalkan aku minta Tamiya, minta Beyblade segala macam, susah banget mintanya Bang, masa harus nunggu disunat dulu gitu kan, itu gitu. Mending beliin buku justru ya, daripada hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya secara nggak langsung tuh aku terbentuk ya sama habit orang tua yang ya udahlah mending keluar uang berapa ratus ribu untuk beliin buku yang dibaca, benar-benar. Ya dulu aku walaupun banyak buku yang nggak aku baca, tapi ya apa ya, bahkan SMP juga aku gitu. Jadi misalkan aku mau beli buku ini nih, selain pelajaran ya, selain pelajaran kan udah jelas kayak LKS itu wajib kan dulu kan. Nah kayak gitu. Aku mau pengen beli ini, buku apa, buku tentang apa, yaudah beli gampang gitu. Jadi bandingkan aku minta mainan
pada waktu itu. Apa abang juga suka baca, Pak Jem? Kalau dilihat dari rak bukunya sih iya ya, tapi aku jarang lihat langsung sih, tapi mungkin punya waktu-waktu tersendiri yang enak buat baca kan. Begitu. Terus lama-kelamaan kan kita bisa sama juga, kita baca buku kan gimana masanya juga ya. Pada waktu SMA sih aku mulai sadar, aku mulai baca yang cinta-cintaan gitu kan, yang melankolis, yang kayaknya di umuran segitu relate gitu. Di masa kita baru mengenal cinta, baru mengenal sepatah hati, itu kayaknya wah cocok nih gitu. Yang lama akhirnya apa sih nemu buku kayak, dan buat orang-orang yang baca buku pun ada kayak stereotip gitu. Wah, baca penulis ini udah pasti anaknya senja gitu. Wah, ini baca ini hanya so filosofis gitu. Ada kayak sekarang kayak aku pun baru mengenal kayak penulis Pramudia Anandatur almarhum juga pas kuliah kan, aku lumayan telat gitu. Padahal pada waktu itu keren banget gitu, pas kita masuk kampus baca Dunia Sopi yang filsafat gitu kan kayak wajar gitu dan wajib gitu bang. Pada waktu itu kayak ngebentuk aku sendiri kan. Aku baca filsafat yang segala macam. Ya mahasiswa gimana sih? Ya kan. Itu yang mencari jati diri ala-ala ya. Yang cita-cita mulai luntur tuh, yang zaman SMP SMA kayak wah asik nih ketemu lagi dengan penulis yang lebih bagus gitu. Mbah Pram, apalagi nanti ada Sapien, dan itu secara langsung ngebentuk gaya kita berpikir, gaya kita bersikap, sama halnya kayak kita dengar musik lah gitu. Musik katanya ngebentuk diri kita, bisa jadi gitu. Ngebentuk emosi, ngebentuk jati diri mungkin buat yang mendalaminya. Dan tulisan pun gitu yang akhirnya. Nah kalau aku menulis dengan gaya aku juga, aku nggak tahu kan, aku nggak punya teori yang bagus atau nggak mempelajari teori nulis itu harus begini loh, harus berima ini. Sekali aku sampai sekarang nggak bisa. Tapi karena kebiasaan aku suka baca yang yang kadang ada lucunya, kadang ada permainan kata rima di belakang, yang akhirnya katanya itu puisi mungkin. Yang itu kayak aku baca Pak Sapardi, mungkin beda lagi kalau aku baca tulisan puisinya Sutarji yang wah itu ion banget segala macam. Itu ngebentuk juga yang akhirnya secara nggak langsung gitu, musik dan buku sih dan tulisan sih. Oke Pak, aku mau minta satu sosok yang benar-benar berpengaruh Bapak dalam Bapak menulis. Satu aja Pak, sebut satu nama Pak. Nggak punya Pak, jujur nggak punya. Masa nggak ada sih Jam? Yang diidolakan gitu Jam? Ada beberapa yang diidolakan, kayak misalkan mungkin bisa dibilang aku poser kali ya. Jadi misalkan lagi rame atau misalkan aku bahkan telat ya di dunia tulisan pun ada poser kali ya. Waktu itu lagi ngehits misalkan buku Bumi Manusia tahun berapa tuh. Padahal itu buku umurnya udah lama banget kan, dan aku baru baca pas waktu kuliah. Wah ini keren nih, aku baca ini keren nih. Sampai sekarang aku masih baca tulisan-tulisan Pram. Waktu itu karena jiwa mahasiswanya ada, gimana sih jiwa yang melawan kolonial segala macam, jadi diri cinta juga. Iya kan waktu itu. Tapi nggak sampai, belum hatam nih tulisan beliau nih, aku udah ketemu lagi tulisan orang lain. Jadi nggak sampai rootnya mungkin ya. Jadi aku banyak baca tulisan, tapi ya udah, jadi aku nggak punya satu sosok yang wah ini gue, semuanya gue banget sih. Jadi setiap kan aku baca Boy Chandra, aku bisa mengutip cara dia menulis, udah aku bisa baca misalkan Tirsa yang lagi itu, aku bisa menyerap, aku baca yang lain gitu. Dan jadi aku nggak punya idola yang banget gitu. Gitu Pak. Oke. Kalau misalnya buku luar gitu, Pak Jem nih suka nggak sih sama buku-buku luar? Baca-baca juga? Sebenarnya suka selama itu dalam bahasa Indonesia. Karena katanya sih beda ya dengan baca bahasa Inggris tuh, katanya lebih ngena, tapi karena English aku yang jelek banget, jadi aku lebih nyaman English karena aku lebih nyaman baca tulisan orang Indonesia. Karena aku pernah baca buku, lupa nama siapa, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, tapi kayak nggak cocok gitu. Padahal tulisannya bagus, aku tahu itu, wah tulisnya bang hebat banget. Itu aku alamin sih Pak. Jadi aku waktu itu baca, karena aku suka Paulo Coelho kan.
Terus aku baca yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya tuh Beda ya? gimana ya? Memang beda arti yang pengen disampaikan dia tuh gitu. It happens gitu. Dan beberapa buku dari bahasa Inggris pun yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyak yang seperti itu. Even seperti kayak Harry Potter kayak gitu-gitu. Buku-buku mainstream pun banyak yang kayak gitu, Bim. Banyak kok. Emang berarti misalnya nih mereka buat ada satu buku nih Inggris nih. Ya kan, tapi diterjemahin ke bahasa Indonesia. Mungkin apa ya? Mungkin kan ada beberapa kata yang beda pengertian kali ya. Di Indonesia kali ya. Iya, di Indonesia kali. Oh. Itu hebatnya kata-kata Bim. Kan kata-kata ini tuh multitafsir. Benar. Ada yang sampai berubah karakter nggak? Bukan karakter. Berubah alur cerita nggak? Yang harusnya itu kalau misalkan dalam bahasa Inggris tuh begini, tapi kalau di Indonesia kan harus tapi kayak atau apa enggak? Betul, itu betul. Oh, dan lagian kan balik lagi ke si pembacanya ya. Tulisan setelah diterbitkan, setelah dibaca orang lain, udah penulis tuh nggak punya apa ya, bukan nyawa. Penulis tuh udah nggak punya hak untuk menerjemahkan, terserah si pembacanya itu kan. Kita baca tulisan apa gitu. Ya kan sempat aku waktu itu pembaca tulisan aku anak kantor, dia halaman ini gue banget, maksudnya gini-gini ya. Pas aku mikir kalau aku ngasih tahu maknanya aku malah takut mematahkan imajinasi dia kan. Iya, make sense. Bener. Oh ya udah bagus, berarti itu mah tulisan itu menurut lu itu kenapa misalkan di kitab suci ada beberapa tafsir tulisan pun gitu kan, kita bisa menafsirkan tulisan menurut versi kita, menurut kepercayaan kita mungkin gitu. Iya. Nah ini Pak, nextnya nih Pak, kan aku ngelihatnya Pak Jem ini sebenarnya sebagai sosok yang cukup idealis ya. Pada saat kita terjun ke dunia bisnis gitu, atau kita mewakili satu perusahaan, copywriter itu tuh salah satu garda terdepannya juga untuk menyampaikan message dari perusahaan kan gitu. Entah itu bentuknya di caption kah, entah itu kita bentuknya di konten digital yang kita buat gitu, kopi-kopinya gitu. Gimana sih Pak untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan dari, kita bisa sebut klien lah ya, kita dengan klien tersebut gitu Pak. Padahal kan Bapak mungkin punya gaya sendiri, apalagi Pak Jemi juga udah nulis buku sendiri gitu, itu kan lekat banget sama Bapak. Gimana cara beradaptasinya Pak? Aku melalui beberapa proses sih Bang ya. Pas aku awal kayak masuk, kayak ya udahlah gitu, aku pengen nulis, dan aku ngerasa banget aku waktu itu pas nulis di pertama, aku masih pengen nih, wah ini aku tahu ada kutipan lagu satu brand tuh, ini harus masuk nih segala macem. Tapi kan balik lagi kayaknya misalkan idealisme atau aku harus memaksakan di brand ini belum tentu itu cocok dengan karakter brand tersebut gitu. Jadi aku harus sedikit-sedikit mengikis gitu. Aku harus bisa ngebedain mana idealisme, mana profesionalisme kan situ kan. Nah makanya aku kayak walaupun aku nulis caption atau sebagai copywriter segala job desk-nya, aku tetap ada waktu, aku harus punya kesempatan, harus meluangkan waktu untuk meluangkan idealisme aku sendiri gitu Bang. Gitu, misalkan ya termasuk brand-brand yang aku pegang kan karakternya beda-beda ya. Dan bahkan hampir semuanya kayak nggak ada yang aku banget, maksudnya bahkan karakter itu aku yang menciptakan gitu, salah satunya gitu. Ada brand yang ini karakternya harus konyol, atau aku juga mungkin kata-kata orangnya konyol, jadi setidaknya ada yang aku bawa dari diri aku ke situ gitu, biar aku in banget di situ gitu Bang. Ada lagi yang waktu itu aku sempat bikin yang ala-ala remaja puitis yang sempat aku bikin, yang akhirnya jadi dia menyesuaikan perkembangan brand juga kan. Aku sempat situ, wah ini aku enak nih nulis yang agak galau di sini gitu, yang menyapa orang-orang galau segala macam. Nah situ aku juga bisa ambil dari tulisan aku yang aku juga biasanya agak gitu kok gitu, maksudnya aku sebagai penulis juga pernah menulis sesuatu yang orang lama yang aku lihat gitu. Aku kan nulis bisa lihat, ada teman aku yang cerita misalkan lagi galau gini-gini, ada masalah ini, aku bisa menulis dari pengalaman teman aku itu yang akhirnya aku bisa ke karakter brand tersebut gitu. Yang akhirnya aku sampai sekarang harus bisa
memilih mana yang harus aku masukin ke dunia bisnis atau profesional sebagai copywriter, mana yang aku banget pure sisi idealis. Iya, tanpa ada sentuhan bisnis sama sekali gitu. Termasuk bisa dibilang buku-buku aku juga berawal bukan karena aku pengen berbisnis, karena yaitu awal tadi aku terapi dari situ, yang lama-kelamaan daripada numpuk di file Word segala macam ada beberapa naskah, lebih baik diterbitkan kan gitu. Ternyata ada juga kok pasarnya gitu. Puisi sejelek itu, buku sesampah itu, ada juga kok yang mau ada yang mengapresiasi gitu loh Bang. Nggak ada Setuju karya nggak tapi sampah Pak cuy. kalau misalnya kopi itu tuh sangat berpengaruh gitu untuk menyampaikan message dari brand kepada audiensnya gitu. Setuju nggak Pak Jemi? Setuju sih. Sepenting itu. Dan aku ingin balik nanya ke Abang. Misalkan Abang lihat suatu postingan misalkan di Instagram gitu Bang ya. Selain visual yang Abang lihat, berapa presentasi Abang baca caption situ? Aku sih sejujurnya aku pernah survei masalah ini sih. Jadi kekurangannya orang Indonesia itu dia banyak scroll sih dan dia malas untuk lihat caption sebenarnya. Kalau aku pribadi, aku seneng ngebaca si tulisannya itu gitu karena apapun itu ya, entah itu mau di artikel bisnis, artikel olahraga, artikel game gitu. Aku tuh suka sama captionnya karena aku merasa malah ngebaca captionnya tanpa nonton videonya sampai habis udah ngejelasin semuanya gitu. Kalau aku sih ngerasa itu sangat penting sih di dunia bisnis gitu. Cuma di sini adalah kadang-kadang copywriter yang ada di luar sana itu aku banyak menemukan dia nggak match nih sama apa yang dia representasikan gitu. Misalkan dia perusahaan brand fashion gitu, tapi terlalu kaku misalnya, itu tuh aku nemuin gitu. Entah itu salah satu strateginya dia atau karakternya dia menulis yang dibebaskan oleh brandnya, tapi menurut aku itu adalah satu kesatuan. Pada saat brand itu menemukan ya pengen membentuk satu brand image, dia itu harus memikirkan sampai ke kopinya. Itu nggak sih Pak? Kalau Bapak juga gimana menurut pendapat Bapak? Emang satu postingan itu harusnya satu isi kan. Nah, aku sendiri sempat dapat masukan waktu itu. Dulu orang lihat Instagram, kita ada kesempatan 10 detik atau 13 detik untuk membuat orang itu mantengin kita gitu. Sekarang lebih turun lagi Pak. Sekarang udah jatuh ke 3 detik. Jadi otomatis itu pasti yang dilihat pertama visual daripada caption. Orang lihat caption, lihat visual kan. Wah ini gede nih diskonnya gitu. Wah ini gede nih. Dia bisa lanjut kan. Tapi misalkan kita ngasih visual yang kurang menarik, kasih kok. Kadang kita kalau yang gede gitu biasa nggak butuh caption sih Pak, tapi dipantengin Mas Ri. Iya. Cukup info harga aja kan. Karena diskonnya gede, harganya berapa gitu. Nah, gitu. Dari situ aku sempat Bang. Jadi misalkan aku sama teman aku bikin konten, dia bikin visualnya. Nah, padahal informasi yang penting itu harusnya ada di caption kan. Tapi karena orang cuma lihat di visual, jadi dia melewatkan informasi penting harusnya dia baca di caption tersebut. Ada banyak tuh orang yang bertanya, Bang kok ini tanpa dia baca dulu. Dan itu ada jadi tantangan seorang copywriter kan, gimana meringkas kata-kata, meringkas informasi yang dimasukkan ke visual. Betul. Jadi kita harus kerjasama kan sama desainer kita. Wah ini kata-katanya terlalu panjang nih kalau misalkan dimasukin ke gambar. Kerjasama gimana? Ini kata-katanya biar enak kita masukin ke gambar. Atau langkah lainnya adalah kita bikin tulisan atau bikin postingan yang bikin orang penasaran dan melanjutkan baca di bawah. Ya kan? Betul. Ada di situ. Jadi lumayan banyak proses sih dari aku yang wah ini harusnya orang baca semua sih, kenapa cuma gambar doang gitu yang. Apalagi aku nemuin di konten video Pak. Di konten video aku ngerasa waktu itu tuh kayaknya kalau konten video gue mending gak usah kerja deh. Orang cuma bahkan gue suka tuh apa ya, orang nonton video udah beres, boro-boro buat nge-like, boro-boro buat baca, buat nge-like aja kadang enggak. Ini kayak video ini ayo udah scroll lagi. Jadi aku mikir waktu itu, aku kalau ada perasaan video, seperti itu Jem ya? Ada Bin.
Ada video segala macam kan, informasinya nggak semua ada di video itu kan. Video padahal video tuh kayak dia menceritakan sesuatu, tapi di caption pun harus ada informasi penting gitu, misalkan ngomongin rasa lebih spesifik, mungkin misalnya ngomongin produk yang lebih spesifik ada di caption gitu. Awal sempat gitu, akhirnya aku ya udahlah, untuk konten video aku bikin yang singkat aja lah, ke orang cuma nonton doang, jangan kan buat baca caption, buat nge-like aja jarang gitu. Biasanya Padahal gitu. itu tuh satu kesatuan Pak ya. Kalau aku anggapnya itu satu kesatuan yang saling mendukung. Iya. Sedangkan gua aja kalau biasanya ngelihat satu postingan ya, misalnya gua nggak terlalu ngikutin salah satu akun tersebut lah, kayak beberapa akun contohnya yang gua pernah lihat ada Vice gitu-gitu. Contoh kalau Vice biasanya gua ngelihat dulu visualnya nih, habis itu gua lari ke caption pasti. Ini lagi bahas tentang apa sih di atas sih sebenarnya. Nah habis itu baru gua ngeh kadang-kadang, oh ternyata lagi bahasnya tentang konflik ini yang dibahas mereka. Kalian pernah nggak sih lihat postingan yang akhirnya jadi memainkan kebiasaan orang, misalkan waktu itu ada di Kumparan kalau nggak salah. Jadi dia tuh dua slide. Ini dilepas kopi ya, di dua slide. Di slide pertama ada berita yang ingin dia sampaikan di hari itu. Kita secara nggak langsung bakal slide kedua kan. Slide keduanya padahal misalkan iklan TV berlangganan. Iya. Diterusin sampai berapa kali konten dia yang padahal pas gue ngeliat nih, gue udah tahu nih kalau gue slide pasti iklan tit gitu tuh. Tapi gue pengen slide terus gitu. Jadi habit kan. Jadi habit betul. Ya. Oh. Ada loh beberapa akun gede yang pakai itu. Jadi si iklannya tuh ditaruh di slide kedua. Yang orang pasti slide gitu. Padahal buat aku sendiri yang followers itu yang selalu baca itu, udah tahu nih kalau di slide pasti iklan nih. Oh, ada tahu. Pernah. Ada kan? Jebakan-jebakannya gitu. Ada jebakannya, tapi kita tahu itu kita tuh dijebak gitu loh. Udah tahu kita tuh masuk aja gitu. Iya. Udah tahu ini main anti. Dan itu kan membuat habit ya ternyata ya. Jadiin habit gitu ya. Mainin habitnya pembaca ya di situ. Iya. Oke. Terus Jem, untuk kedepannya nih kira-kira apalagi yang Pak Jemi pengen, apakah Bapak ingin berkolaborasi untuk membuat lirik lagu kah atau apa gitu ke depannya? Karena kata-kata ini kan sebenarnya media terapannya tuh bisa banyak ya sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita bahas tentang media berkarya gitu. Ini kan banyak nih. Pak Jem ini sebenarnya pengen nggak sih tulisan Bapak jadi sesuatu apa gitu, cita-cita Bapak gitu. Si tulisan Bapak ini bisa jadi apa sih gitu? Bisa dimusikalisasi kah gitu? Enggak sih ya, maksudnya kalau aku pernah bikin, yang itu bukan aku bikin lirik ya. Kebetulan teman aku seorang musisi, ada satu puisi yang dia ngasih, Jam gimana kalau ini kejadian lagu? Silakan kata gue tuh. Jadilah lagu, ya udah mas. Aku nggak punya cita-cita, wah tulisan gue harus jadi apa gitu. Kalau tulisan gue bakal dipakai sama IG-nya presiden atau semacam, enggak sih. Setengahnya tulisan gue tuh bisa apa ya? Bisa bermanfaat ke orang yang butuh gitu, sama kayak gue nemuin tulisan yang bikin gue berubah gitu. Bukan berubah sih, yang bisa nemenin masa-masa gue gitu, Bang. Cara nggak langsung kan para penulis yang tulisannya pernah gue baca kan, mereka bermanfaat kan. Mungkin kalau misalkan hitung-hitungan pahala kita berantai nih. Aku baca tulisan seorang yang waktu itu bikin aku misalkan semangat lagi gitu ya. Kan banyak kan sekarang kata-kata yang bikin banyak banget lagi segala macam kan. Iya. Pada waktu kita baca itu kita senyum nih, kita lagi galau, lagi penat gitu mikirin pekerjaan, baca tulisan itu wah senyum, itu jadi pahala. Mungkin juga ya bermanfaat aja sih. Aku nggak punya cita-cita tulisan gue harus gimana. Nah terus barangkali closing statement nih lagu Pak. Ya boleh deh. Closing statement nih Pak. Kira-kira buat semua audiens dari podcast Two Nations Together ini yang kira-kira memang dia ada passionnya untuk nulis, dan mungkin juga yang Bapak dari tadi ceritain dari introvertnya Bapak dan segala macam pengalaman Bapak gitu.
itu relate sama mereka, tapi mereka belum punya keberanian untuk nulis dan mereka nggak tahu gimana caranya menuangkan itu jadi satu tulisan gitu. Kira-kira kata-kata apa sih Pak yang Bapak pengen ucapin untuk para pendengar nih semua? Pertama mungkin bisa jadi slogan salah satu e-commerce yang apa sih, yang mulai dulu gitu. Kita mulai aja dulu toh, apa yang kita mulai itu nggak akan sia-sia kok. Atau misalkan ternyata nih pada sekarang aku baca tulisan aku pada waktu itu yang aku bilang mungkin menjijikan, mungkin nggak pantas, ya kita harus terima itu karya kita yang dulu. Gara-gara itu kita nggak bisa jadi kayak sekarang nih. Buat aku sendiri yang ngerasain progresnya, akhirnya aku bisa regulasi emosi aku lebih baik. Aku ternyata dengan menulis aku bisa menghasilkan, bisa menghidupi keluarga aku. Dan itu aku mikir, ya udah sih, maksud kita nggak usah ngejudge karya kita yang dulu gitu. Atau ternyata mungkin ada orang-orang yang lihat karya kita yang dulu atau yang sekarang jadi ikutan motivasi atau ikut bangkit gitu Bang. Oke. Sama berarti ini aku coba kalau closing statement gini biasanya aku bakal mempertegas lagi nih satu kali lagi. Jadi kalau aku ngelihat nih, singkirin dulu rasa takut untuk berekspresi, karena itu tuh yang jadi selalu halangan kita gitu. Terutama aku juga ngerasa sebagai seorang seniman juga kita tuh banyak takutnya gitu untuk berekspresi. Terus juga takut karya kita tidak bisa diterima dengan baik oleh orang, atau juga yang paling parah adalah takut karya kita itu dikritik gitu. Kita takut karya itu kita yang banget anjir. Which is adalah anak kita. Karya tuh kalau aku ngelihatnya tuh malah sebagai anak sih Pak, itu tuh benar-benar representasi diri kita full ada di situ. Tears, blood, sweat, semuanya tuh ada di situ gitu. Dan sebelum kita singkirkan hal-hal seperti itu, ketakutan itu, dan coba untuk memulai sesuatu gitu. Memulai sesuatu apapun itu mediumnya, mungkin nggak cuma tulisan ya. Mediumnya itu mau musik kah, entah itu mau kita secara visual kah, kita pengen buat video kah gitu. Itu tuh hal-hal yang harus disingkirin pada saat kita mulai berkarya. Dan mungkin sharing pengalaman dari Pak Jemi ini tadi, dari yang dia transformasi dan ininya dari orang yang introvert banget, belibet tadi dia sampai ngomong dari ketakutan bikin komunitas gagap cuy. Men, itu benar-benar satu yang sebelum closing. Apa Bim? Tadi ada yang belum diceritain sama Jadi komunitas gagap itu apa? Oh iya. Sorry. Jelasin dikit deh. Gak jadi closing. Jadi kelas. Jadi pada waktu itu mungkin 2013-2014 aku masih nyari komunitas, nyari orang-orang yang bisa nguatin aku. Pada waktu itu aku merasa teman-teman aku malah gimana sih anak tongkrongan yang misalkan kita punya salah, lu mah gitu, bukan yang ngebangkit, malah ngejatuhin pada itu ngerasanya kan. Rasanya gitu, ngerasa nggak berguna lah segala macam gitu. Nah, aku nyari segala macam, nggak nemu. Oke lah, yaudah aku jalanin aja dulu. Ternyata aku udah dapet salah satu terapi buat ngebatin aku menulis, olahraga gitu. Nah, pada waktu 2015 atau 16 kalau nggak salah, aku nemu di Instagram ada Indonesian Starter Club atau apa, bentar aku cek. Jadi itu tuh komunitas kumpulan orang-orang yang gagap. Gagap dalam artian di sini gagap ngomongnya Ajis gagap kah? Yang susah untuk ngasih tahu yang di pikiran dia, Bim. Iya. Yang susah ngasih tahu. ISC. Coba. Nih. Coba lu ngomong, Jun. Nggak kelihatan gua. Indonesian Stuttering Community. Si penggagas itu Dwiki. Jadi aku nemu di Instagram waktu itu followersnya baru berapa orang gitu. Aku waktu itu aku minta masuk ke grup joinnya, ternyata Bim, ini aku ada beberapa grup yang isinya ratusan orang. Jadi ternyata aku nggak sendirian ternyata loh. Jadi bahkan aku ngerasa pas kan dari waktu itu sharing cara ngomong orang gagap gimana ya, biar ngomongnya enak gimana, biar artikulasinya enak didengar gimana. Jadi buat mereka yang mendalami itu ada tekniknya gitu, ada tekniknya. Bahkan aku yang sekarang udah mendingan, aku lihat
orang yang wah aku dulu gini banget nih, aku harus bisa bantuin. Dari situ ada kayak penguat berbagi tips dan trik lah gitu. Komunitasnya udah Bandung juga banyak ternyata. Aku barusan baru baca sih Pak Jem, baru banget ya. Aku nyari itu katanya tuh gagap tuh sebenarnya hampir sekitar 60-70% tuh gara-gara anxiety ya. Dia tuh takut berada dalam kerumunan gitu, gampang nervous ya kan. Oh ternyata itu ya ini penyebabnya ya awal-awal. Ya, jadi bukan yang kita sebutin masalah trauma itu sendiri, itu tuh udah dalam dirinya sendiri malah gitu. Iya dalam diri sendiri. Ya traumatik juga kan bisa mengakibatkan anxiety juga kan? Iya betul. Iya. Ya traumatik kita, ya buat aku yang ngalamin sih, ya mungkin nggak bisa aku ceritain di sini. Emang selain anxiety juga emang aku ada trauma yang bikin aku adanya mending gue diem deh, mending aku diem aja deh. Kalau aku ngomong aku salah lagi gitu. Mending udah diem deh gitu. Ya waktu itu mungkin aku nggak punya media buat menyalurkan itu. Udah mending dipendam aja, mending misalkan kadang aku pernah nangis tiba-tiba yang nggak tahu kenapa gitu. Kok nangis ya? Aku mikirin apa sih gitu. Mungkin itu tuh kayak gunung es gitu bang. Di dalam tuh udah ketanam gede yang pada waktunya meledak, yang aku mungkin meledaknya pada waktu aku mau praktikum pada itu bang. Gue harus gimana caranya nih? Aku nemuin beberapa orang, aku digali lagi pada itu ke psikolog. Oh ini ada masalahnya di sini. Sempat aku disangkut pautin dengan mistis. Waktu itu aku sempet gitulah gitu. Wah ini mau mistis gitu. Aku curhat gitu ke psikolog, aku kan malah ketawa ya. Enggak. Oh iya gitu aja. Ternyata pas digali lagi, enggak kok. Ternyata ada sesuatu yang mungkin belum selesai, mungkin waktu itu berdamai dengan diri sendiri kali Pak. Iya, ada yang perlu kamu maafin dari kesalahan kamu yang dulu. Mungkin ada orang dulu yang pernah bikin kamu sakit, harus kamu maafin dulu untuk bisa lanjut ke depan gitu. Jalan sambil nanam dendam kan nggak enak ya, jadi oke ikhlas aja lah gitu. Maafin gitu bang. Dan yang aku baca tadi ya, orang-orang yang punya anxiety gitu terus atau orang-orang yang pendiam, introvert gitu, itu tuh mayoritas orang-orang jenius loh Pak. Maksudnya dia tuh wild sebenarnya di dalam kepala dia tuh liar sebenarnya. Ya kan. Imajinasi segala banyak pikiran kan. Dia menyimpan banyak pertanyaan, pikiran yang nggak bisa dia yang nggak bisa dia ungkapin. Padahal misalkan dia berani berani dia mulai aja. Wah, aku punya ide ini, aku harus mulai nih. Tapi gimana kalau lingkungan aku nggak nerima? Ya udah bodo amat. Atau misalkan karya, tadi misalkan aku balas lagi jawab pertanyaan abang. Misalkan karya itu anak, masa kita nggak mau sih anak kita berkembang? Biarin aja anak kita hambur keluar, biarkan dia diterpa segala macam, yang akhirnya bakal balik lagi kita kan. Oh, harusnya aku punya anak atau punya karya tuh lebih baik dari ini nih, kata orang ini. Apa sih? Kata orang ini kurang di sininya. Ada di sini ya biarin, jadi si anak itu biarin dia diterpa di luar, kita bisa bikin karya yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Iya. Oh, aku jadi kebawa bijak bro. Pada saat ngobrol sama Pak Jemi ini jadi kebawa bijak emang. Ternyata baru tahu ya. Tapi jual melankolis itu tuh menular ternyata. Melankolis gitu, dan cukup relate dengan apa yang saya alami sekarang sebenarnya, dan beberapa kata-kata Pak Jemi ini tuh menguatkan sebenarnya. Oh ya, sepertinya harus begini. Kalau udah lewat umur 27 mah aman lah bang. Nggak mungkin masuk ke klub lah. Tapi Jam tapi kayaknya gue pengen masuk. Gue pengen mencoba cari ngulik grup-grup itu tadi deh. Boleh deh. Itu harus sih. Kalau misalkannya barangkali mau follow up ke grup boleh. Aku sendiri bukan menarik diri sih. Aku masih di situ tapi soalnya kurang in banget gitu karena mungkin ada pekerjaan lain gitu. Seru Bim, itu banyak orang. Gue tuh masih ada ini aja, masih ada satu bukan permasalahan sebenarnya, cuman karena 1-2 faktor yang membuat gue seperti yang dulu masih. Jadi kadang-kadang gue tuh yang tadi lu bilang mau ngomong ketika
dalam satu lingkup itu mau ngomong, mau berpendapat tuh takut kadang gitu loh. Kayaknya gue butuh deh itu, butuh itu deh, butuh. Tapi kan kadang kita misalkan mau ngungkapin sesuatu kita takut, bahkan mungkin karena kita zaman SD, zaman SMP erat sama budaya bully ya. Jadi misalkan kita salah di kelas, kita jawab salah, kita udah kayak maling gitu. Benar. Sebenarnya sosial bro. Sosial itu secara terbentuk dari kita waktu kecil gitu ya mungkin kita juga pernah gitu juga kan, kita pernah jadi pelaku di situ kan. Tapi yang aku sadari ternyata itu nggak baik juga loh kalau misalkan terus menerus ke orang tersebut. Bahkan ya nggak banyak, nggak sedikit orang yang sebenarnya itu bisa karena digituin. Ya udahlah, mending aku diem aja, mending aku daripada aku malu, lebih baik aku apa ya? Diam, ya kan, daripada aku malu ke depannya. Bahkan benar. Aku pernah ada di masa buat ngehapus papan tulis, aku malu. Aku jadi punya pikiran, celana aku kotor nggak ya? Nih baju aku udah masuk serius. Aku pernah ada di masa buat dulu kan suka kita ambil kapur ke depan, misalkan kita ngapus papan tulis gitu kan. Kita maju, aku udah overthinking tuh, mau maju, padahal kita nggak ngomong. Maksudnya kita nggak ngomong kan, kita mau maju, kita dulu berapi harus yang akhirnya ngebantu kita jadi perfeksionis mungkin karena kita takut dibilang takut dibilang bla 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 yang jelek lah gitu. Padahal sekarang orang yang kelihatan rapi banget yang perfeksionis juga diomongin juga kan. Iya betul. Seperti emang binatang orang yang gitu. Jadi kita udah ketahuan. Kita diketawain juga kan. Ini oke, kita tadi udah closing statementnya duluan ya sebelum closing malah. Ini podcast kali ini kita akan tutup dengan Pak Jamie ini kan pintar memutar kata-kata ya. Coba kita tutup dengan pantun Pak. Enggak gitu tutup dong. Dengan pantun spontan. Tutup dengan pantun spontan untuk semua pendengar kita sekarang Pak. Silakan Pak. Tapi jangan yang mainstream ya. Pantunnya jangan yang gimana dong ya? Coba, tutup Pak. Bibim ganteng siapa yang punya? Bang Baban semangat ya. Nice. Terima kasih atas semua obrolannya Pak Jamie hari ini. Ya, makasih ya. Aku ngerasa banyak inputan banget nih Pak dengan sharing pengalaman Bapak terutama masalah ada informasi juga bro ya. Betul, dan gimana caranya tadi untuk mendalami profesi sebagai, ya kita bisa sebut itu sebagai profesi ya, profesi sebagai penulis, terus juga gimana bermain kata-kata yang mungkin bisa menyampaikan apa yang keinginan dari yang kita representasikan gitu, entah itu perusahaan kah, brand kah, atau apapun itu. Terima kasih dan selamat malam Pak Jamie, terima kasih banyak. Bim terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Yo Pak, terima kasih Pak. Bye-bye.